Puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus memegang peranan penting dalam hidup kita sebagai umat yang percaya. Ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Saya mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan buat Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Mari kita buka hati kita untuk curahan Roh Kudus pagi hari ini. Mari kita buka hati kita untuk menyembah satu pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau yang layak dipuji, layak disembah, dan layak diagungkan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, hari yang berbahagia ini Tuhan, kami bisa memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau, karena Engkau terlalu baik buat kami. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya kami boleh merasakan dan menikmati akan kebenaran dan janji-janji daripada Allah, khususnya sukacita yang besar yang Engkau berikan buat kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu, jamahlah kami semua, karena Roh Kudus menjadi kekuatan buat kami. Biarlah Engkau lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh acara pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau basuh ya Tuhan dengan Roh, supaya benar-benar mereka melayani Tuhan, melayani yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan sinar, baik pelayanan musik, baik pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa sejahtera daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini, supaya kami memuji dengan bebas, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan boleh. Puji Tuhan, sungguh kesempatan Allah yang diberikan oleh Allah luar biasa bagi hari ini. Kalau kita boleh datang ke rumah Tuhan, saya percaya semua sudah digerakkan oleh Roh Kudus, amin. Dan kita percaya ungkapan syukur kita kepada Tuhan naik dalam hadiratnya Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersyukur, amin. Bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, karena Dia baik. Mari saya undang semua untuk berdiri. Saya mau tahu yang mau bersyukur, silakan mengangkat tangannya. Ada yang belum bersyukur pagi hari ini? Haleluya. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukur buat Roh Kudus yang membawa kita ke tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh depan kiri kanan katakan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Lord. Haleluya.
memenuhi kita pagi hari ini. Amin. Sukacita Roh Kudus, urapan Roh Kudus, minyak yang baru akan dicurahkan atas kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Siapa di sini yang rindu akan curahan Roh Kudus? Rindu. Saya percaya ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Namun Tuhan mau penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Untuk itu kita hari ini kita mau meminta Roh Kudus bukan hanya tinggal dalam kita, penuh dan luber. Amin, haleluya. Dalam kuasa firman Tuhan, lembutkan hati saudara, persiapkan hati kita. Tuhan, inilah hati kami yang rindu dan haus akan Roh-Mu yang membawa penyegaran bagi kami. Oh, haleluya. Roh Kudus, penuhi sekarang. Penuhi sekarang. Penuhi Yesus sampai selama-lamanya. Hatiku
merasakan hati yang lemah, merasakan jiwa yang bimbang dan ragu. Kemurahan Allah pada hari ini, waktu yang tepat, Tuhan, penuhilah hati kami Bapa. Segarkan jiwa kami Yesus. Biar kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh kuasa firman-Mu dan Roh Kudus yang meneguh, yang rindu dalam jamaah Roh Kudus, berdoa, menyembahlah, masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Percaya, Dia akan segar. Dia akan penghiburan yang luar biasa.
sumber penghiburan kami, bahkan sumber dari segala sumber yang ada untuk hidup kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hati kami hanya bermegang di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara dari firman Roh Kudus. Engkau membawa kami lebih dekat kepada Bapa. Ya Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Mampukan kami menerima firman-Mu dengan hati yang tulus dan terbuka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami agar kami mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Lebih dahsyat dan heran dan berkuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama. Tuhan, ini yang bisa kami berikan kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian. Tuhan berjanji memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Masih semangat? Anybody here? Puji Tuhan ya. Saya percaya kita sungguh menikmati Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Meskipun jam-jam segini biasanya dua kemungkinan, lapar atau ngantuk. Ya, namun ketika kita antusias untuk Tuhan, percayalah Tuhan juga akan antusias dengan saudara dan saya. Ya, pujian kita percaya sudah menyenangkan hati Tuhan. Mazmur berkata bahwa Allah yang kudus hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Dan Allah yang kudus yang hadir bertahta di atas pujian saudara pada siang hari ini. Maka ketika dia bertahta di atas pujian saudara dan saya, dia juga siap menyatakan firman-Nya kepada saudara dan saya. Oke?
Tema kita hari ini masih sama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tapi ayat pokok kita berbeda. Ya, saat ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari Efesus pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 18. Peranan Roh Kudus, karena masih berbicara tentang Roh Kudus. Ya, saya rindu supaya kita memahami secara benar meskipun waktu kita terbatas, tetapi paling tidak kita punya pemahaman yang agak sedikit mendekati apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Ya, Efesus pasal 5 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan atau surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Jemaat Tuhan di Efesus adalah jemaat Tuhan yang dilahirkan oleh Apolos, tetapi ditumbuh kembangkan oleh Paulus. Sehingga ketika Paulus memasuki kota Efesus, dia bertanya kepada murid-murid yang ada di situ, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu menjadi percaya? Tapi apa jawaban mereka? Belum, bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Ini sangat menyedihkan. Dan banyak orang percaya yang hari-hari ini juga memiliki kehidupan yang sama. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, maka hal itu sangat jauh daripada kehidupan dia. Saya latar belakang Katolik, saudara, dan kami orang Timor. Kami punya pengajaran dulu di Katolik, itu manusia itu hanya terdiri tubuh dan jiwa. Ya aneh memang, itu pengajaran dulu, pemahaman doktrin dulu, tubuh dan jiwa. Jadi bagi kami akan sulit sekali untuk bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus hanya bisa bersekutu dengan roh manusia. Enggak bakalan Roh Kudus itu tinggal di tubuh manusia, apalagi tinggal di jiwa. Roh Kudus hanya bisa connecting, hanya bisa nyambung dengan roh manusia. Jadi selama bertahun-tahun saya memiliki pemahaman yang seperti itu, bahwa manusia itu hanya terdiri tubuh dan jiwa, nggak ada roh. Setelah saya belajar firman Tuhan, baru saya tahu sebenarnya manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tapi setelah mengalami penebusan darah Yesus, berubah roh, jiwa, dan tubuh. Manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh. Jadi orientasi kita, fokus kita tidak kepada tubuh, tapi kepada roh. Ketika kita sudah mengalami penebusan darah Yesus, hidup kita berbeda, tinggal dalam dunia, tapi orientasi kita, fokus kita itu kepada roh. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 jelas di sana. Hendaklah kamu sempurna dalam roh, jiwa, dan tubuh. Oleh tolong dulu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh. Secara dunia disebut tubuh, jiwa, dan roh. Tapi sesudah mengalami penebusan, Paulus memberikan urutannya secara jelas. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau orientasinya roh, maka kita akan cenderung bagaimana menghidupkan roh itu, saudara. Makanya dalam Efesus tadi dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah itu dalam bahasa Israel aslinya kan kata exagorazo. Kata exagorazo itu terjemahkan menebus, memaksimalkan, dan menghasilkan buah. Itu kata exagorazo, dari pergunakanlah. Ya, pergunakanlah exagorazo.
menebus. Apa yang harus kita tebus? Waktu kita yang sudah terbuang secara sia-sia. Waktu kita yang sudah kita abaikan di masa yang lalu, tanpa kita memperhitungkan, tanpa kita memakainya secara baik. Waktu itu kita harus tebus. Itu kata pergunakan, tebus. Mengapa kalimat ini muncul kepada jemaat Efesus? Karena mereka mulai dengan roh. Mereka mulai dengan roh. Dan kemudian dengan perjalanannya waktu, mereka mulai kehilangan kasih yang semula. Mereka mulai kehilangan sentuhan roh. Mereka mulai kehilangan fokus orientasi, yaitu manusia rohani. Mereka lebih cenderung kepada manusia duniawi, manusia jasmani, manusia lahiriah. Karena memang kota Efesus adalah kota metropolitan pada waktu itu, yang segala gaya hidup manusia ada di sana, segala kejahatan ada di sana, segala perdagangan ada di sana. Jadi Efesus pada waktu itu sudah dianggap sebagai satu kota yang maju, sehingga manusia di situ cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara lahiriah, untuk perkara-perkara jasmani, untuk perkara-perkara duniawi, sehingga diberi peringatan, berguna, tebus waktu yang sudah terbuat dengan sia-sia. Tebus kembali, ambil kembali waktu itu. Haleluya. Ambil untuk apa saudara? Tentu ambil untuk membangun satu keintiman, membangun satu persekutuan, membangun satu hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Kembali kepada manusia rohani. Karena manusia rohani adalah manusia yang selalu membutuhkan Tuhan. Manusia rohani adalah manusia yang selalu ingin melekat kepada Sang Pencipta. Itu manusia rohani. Jadi ketika orientasinya kepada manusia rohani, tidak akan mungkin orang itu sudah orientasinya lahiriah, jasmani, bagaimana kaya, bagaimana hebat. Enggak saudara, bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana Tuhan dimuliakan. Itu yang menjadi gaya hidup dia saudara. Itu menjadi lifestyle dia. Oke, jadi pergunakan ini. Yang pertama adalah tebus, menebus waktu yang sudah terbuang. Tebus. Bagaimana untuk tebus? Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, hari-hari ini banyak orang melakukan ibadah betul, tapi ibadahnya hanya sekedar sebuah rutinitas. Banyak orang ibadah betul, tapi banyak ibadah yang hanya dilakukan secara schedule. Ya, saya banyak ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya Zoom, dan saya sudah mengurangi ikut Zoom karena kegiatan onsite saya sudah lebih banyak daripada online saya sudah. Ya meskipun memang ya kadang-kadang terus ditelepon, dikasih linknya, tolong, akhirnya mereka saya sudah tidak ikut-ikut, saya disuruh khotbah, dischedule khotbah di Zoom gitu. Jadi saya banyak khotbah di Zoom, link Zoom, dan terlibat banyak organisasi. Jadi saya bilang, saya mohon maaf, saya sudah banyak onsite. Kenapa? Karena online ini saya sudah merasakan seperti online ini tidak berfungsi sama sekali. Begitu khotbah, kamera dimatiin, ngobrol kemana lah, makan lah, santai lah, saudara dulu kasihan. Kasihan yang khotbah seperti radio rusak. Betul saudara. Jadi yang khotbah, boro-boro tahu apa yang dikhotbahin, orang nggak pernah didengerin, saudara. Kamera dimatiin, suara dimatiin, orangnya kemana nggak jelas. Ya betul. Kadang-kadang di rumah juga begitu. Kalau sudah online, lagi pagi-pagi kita bisa online pagi-pagi itu jam 8 sampai jam 9 pagi. Aduh, kadang-kadang sudah ngantuk. Lagi khotbah ini sudah lihat. Jadi saya bilang sama teman-teman, saya mengurangilah online karena kegiatan onsite saya sudah banyak. Gunakan waktu yang ada beribadah. Memang beribadah online itu betul ibadah, tapi gak menikmati hadirat Tuhan, gak menikmati urapan Tuhan. Kalau orang
bilang, saya menikmati kok dalam itu cuman lebay ya. Betul, banyak orang lebay. Orang onsite seperti ini saja belum tentu bisa menikmati hadirat Tuhan, apalagi orang lain sebenarnya. Kan dibilang ibadah itu sangat penting sekali. Tapi ibadah yang seperti apa? Oke. Keluaran pasal 23-25 kita sudah tahu ya. Keluaran 23-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada amin? Aku akan menjauhkan. Ingat, soal makanan, malaikat yang disuruh antar sama saudara. Soal minuman, malaikat yang disuruh antar sama saudara. Tapi kalau penyakit, Tuhan yang datang langsung. Aku akan menjauhkan. Itu kalimatnya. Ia akan memberkati roti makanan, dikirim. Ia akan memberkati air minuman, dikirim. Tapi penyakit, dia datang dan dia menjauhkan. Kenapa? Karena beribadah. Ini fungsi, ini manfaat ibadah. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu diberkati dalam segala hal. Haleluya. Saya bukan cuma sekedar lip service. Orang bilang, NATO. Kalau NATO ya, no action, talk only. Talking doang, katanya gitu kan. Tapi saya membuktikan bahwa orang yang beribadah sungguh diberkati Tuhan. Orang yang beribadah tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Haleluya. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang. Sebab aku Tuhanlah yang amin. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Penyakit manapun tidak akan tertimpa atas kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam kekhawatiran yang luar biasa. Habis masa COVID, sekarang muncul hepatitis. Habis hepatitis tipes, habis tipes DBD, dan lain sebagainya, saudara. Ya memang penyakit, saudara, kalau diberi ruang kepada penyakit, ingat penyakit itu suatu roh. Penyakit itu suatu roh. Di mana Anda memberikan kenyamanan kepada satu roh, dia akan senang tinggal di sana. Ya, penyakit itu suatu roh. Cara untuk melawan roh hanya dengan roh, nggak bisa dengan cara lain. Saudara mau minum obat kayak apapun tidak akan mempengaruhi. Kenapa? Roh hanya bisa dilawan dengan roh. Jadi penyakit itu roh, harus dilawan dengan roh. Kalau dia bukan roh, tidak perlu Tuhan datang secara langsung. Saudara tinggal melakukan hal-hal yang mungkin saudara bisa lakukan. Tapi karena dia roh, dia butuh roh untuk bisa melawan. Kekuatan roh yang bisa dilawan dengan kekuatan roh. Haleluya. Ya. Yang penting apa? Bagian kita adalah hidup seturut, selaras, seirama dengan apa yang Tuhan mau. Ya, ini bukan untuk menyombongkan, saudara. Memang selama COVID, saya sama jemaat, ya saudara mau bilang apa ya, itulah memang banyak. Kami tetap ibadah hanya di gereja. Kami di rumah pun, karena saya punya anak juga banyak, anak-anak 3 banyak, 30-an lebih. Rumah tadi saya sudah bilang, RSSSS, rumah sangat sempit sehingga selalu kerjanya susah. Betul, saudara, sempit sekali. Apalagi waktu anak Papua kami di situ ada 10 orang, 9 orang. Aduh, minta ampun, masih asli dari kampung datang, saudara. Ya, memang Tuhan berkata bahwa aku akan pelihara kamu, aku akan lindungi kamu, aku akan sertai kamu. Coba Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Ya, saudara bisa baca dari ayat 1-nya itu bagus banget, saudara. Kan saya baca ayat 11 aja. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya
aku akan membentenginya sebab ia ada amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ada bahasa Inggrisnya? Ada? Nggak ada. Because he had set his love upon me. Dia sudah men-setting cintanya untuk saya. Saudara men-setting cinta saudara untuk siapa? Untuk dunia, untuk jabatan, untuk harta, untuk uang, atau saudara men-setting cinta saudara untuk Tuhan? Kalimat ini dikatakan because, karena dia sudah men-setting, dia telah men-setting cintanya atas saya. Therefore will I deliver him. Wow, keren saudara. Suka delivery kan? Saudara mau di delivery apa saudara? Ayo, delivery saudara yang mau saudara minta untuk di delivery kepada saudara apa saudara? Saudara tinggal ngomong, dia akan delivery kepada saudara. Dia akan kirim bagi saudara. Dia akan bagi saudara. Kenapa? Karena saudara sudah men-setting cinta saudara untuk Tuhan sepenuhnya. Dan tergantung saudara. Saudara sungguh gak men-setting cinta saudara untuk Tuhan. Kalau bahasa Inggris kan saya bilang, karena hatinya melekat. Tapi bahasa Inggris saudara, dia sudah setting, didesain saudara, dibentuk sedemikian rupa sehingga cinta ini sudah utuh, seutuh-utuhnya hanya untuk dia, tidak untuk yang lain. Wow, it's amazing saudara. Luar biasa. Makanya, mari saudara, kita mau pergunakan waktu yang ini ada ini kenapa? Mari kita tebus waktu yang sudah terbuang. Tebus waktu yang sudah terbuang dengan sia-sia, sehingga kita menyadari bahwa hidup saya ini punya Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Yohanes 6 ayat 63. Ya, Yohanes 6 ayat 63. 63. Oke. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Ingat, roh yang lain yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara. Kenapa manusia rohani membutuhkan makanan rohani? Karena itu yang memberi hidup, saudara. Ketika kita sudah tidak lagi membutuhkan makanan rohani, maka sebenarnya roh kita sedang mengalami kematian. Roh kita sedang mengalami kemunduran. Betapa pentingnya kita memerlukan makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Dan untuk bisa memberi pertumbuhan kepada rohani kita, hanya roh melalui firman Tuhan. Melalui apa saudara? Firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Jangan anggap ibadah itu hanya sekedar sebuah rutinitas. Enggak, saudara. Ibadah itu adalah sungguh memberkati hidup kita. Ya. Ibadah itu kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, wow, luar biasa. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Saya agak banyak berbicara tentang ibadah di sini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Mau untung saudara? Saudara orang bisnis pengen untung kan? Gak ada orang bisnis pengen rugi kan? Orang bisnis pasti pengen untung. Rohani juga harus berdinduk untung saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Saudara kejar keuntungan secara duniawi,
Memang saudara untung dan sukacita, tapi untung dan sukacita saudara hanya membawa saudara sampai kepada batas liang lahat. Tapi ketika saudara mengejar keuntungan secara rohani, saudara akan memperolehnya untung secara hidup ini maupun untung untuk hidup yang akan datang. Double keuntungan. Mau kejar yang mana, mau menikmati yang mana, double keuntungan atau untung yang hanya sesaat. Ya, tergantung kepada saudara. Tapi untuk menebus waktu kita, tidak ada cara lain. Ayo mari kita mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, rindukan Tuhan, pergunakan waktu ini, mempergunakan waktu. Dan kata waktu di situ itu adalah kairos, ya, kairos. Waktu itu ada kronos, ada kairos. Kronos itu waktu yang berjalan secara umum. Ya. Sekarang kita ibadah dari jam 11 sampai jam setengah 1. Oke. Itu waktu yang ditentukan secara kronos. Tapi dalam waktu yang kronos ini ada kairos. Kairos itu apa? Kesempatan untuk saudara bisa menikmati sesuatu yang berbeda. Ya, dan itu ibadah pertama. Sebenarnya saya mau jelaskan tentang itu, tapi tidak panjang. Karena apa? Tiba-tiba turunlah, itu kairos. Ya, kairos itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan, tanpa kita programkan, tapi itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Itu kairos. Di dalam kita menjalankan kronos kita, ya kita kan datang ibadah biasa aja sebenarnya, datang ibadah. Tapi dalam ibadah yang biasa ini, tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang beda. Selama ini kita ibadah, tapi kita tidak menikmati itu. Tiba-tiba hari ini kita menikmati, itu kairos. Sama saudara. Saya bilang kepada jemaat, kalau Anda mendengarkan khotbah, jangan Anda melihat dari pembicaranya. Pembicara itu mah jelek banget. Sebab saya nggak ngerti sama sekali. Oke. Jangan lihat pembicaranya. Anda mengamati dan mengikuti setiap kalimat dalam khotbah itu. Karena akan terdapat di dalam setiap kalimat atau kata dalam khotbah itu rema secara khusus. Tangkap yang menjadi rema, itu kesempatan bagi saudara. Tapi ketika saudara sedang lagi ke toilet, atau lagi ketiduran, atau lagi main handphone, ternyata itu rema datang bagi saudara. Tapi kalau saudara tidak memanfaatkan, terlewat, kehilangan saudara punya kesempatan. Itu rema. Di dalam setiap kalimat itu ada rema. Rema itu artinya sesuatu yang dipesankan secara istimewa bagi saudara. Ya, karena jemaat yang hadir banyak. Setiap jemaat punya kebutuhan secara khusus. Setiap jemaat punya persoalan masalah yang berbeda-beda satu sama yang lain. Tapi dalam khotbah yang satu itu bisa menjawab. Khotbah yang satu bisa menjawab semua kebutuhan. Bagaimana caranya? Fokus dengan khotbah. Nanti kita akan, wah, itu kalimat, itu kata, itu gue banget. Itu kayak kena banget sama saya. Itu berarti rema saudara. Hari ini remanya untuk saudara, untuk itu. Jadi kita harus fokus, konsen dengan penyampaian firman. Karena ketika penyampaian firman, saudara tidak sadar bahwa Allah sedang berbicara kepada saudara secara spesifik, secara khusus. Makanya waktu yang ada harus dipakai secara baik. Jangan terbuang secara sia-sia. Itu sudah lewat. Ayat yang berikutnya 17. Efesus 5:17 sudah habis saudara. Nanti sengaja biar supaya nanti diundang lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Kata bodoh di sini dalam bahasa Inggris itu pakai kata fools, bukan stupid saudara. Kata fools itu bukan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bukan karena udah sekolah, bukan urusan dengan sekolah. Tapi kata fools di sini adalah kata bagaimana kita tidak mengerti perkara rohani. Tidak terkait hubungan kita dengan perkara rohani. Enggak paham. Tuhan sedang bergerak, sedang buat apa sekarang. Kita tidak paham, itu bodoh. Bodoh yang dimaksud fools, bukan stupid. Jadi ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, itu fools. Ya, itu sebabnya dikatakan jangan bodoh. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, itu kita disebut bijak. The wise man.
Oke, ayat 18 aja. Ya. Kita lihat. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan. Tradisi orang Yunani suka dengan anggur. Anggur yang memabukkan maksudnya. Ya, memabuk. Karena kalau sudah mabuk, bahasanya sudah melantur kemana-mana. Kacau. Karena kalau sudah mabuk, sudah dikendalikan oleh anggur. Tapi dikatakan firman Tuhan, anggur menimbulkan hawa nafsu. Akibatnya apa? Jatuh dalam berbagai dosa, perselingkuhan, ya, free sex, narkoba. Karena apa? Mabuk oleh anggur. Oke? Atau mengejar kepuasan secara duniawi, itu mabuk anggur. Jabatan, harta, posisi, dan lain sebagainya. Yang secara duniawi, mabuk anggur. Sehingga fokusnya ke sana, orientasinya ke sana. Ini saya berbicara tentang perkara rohani. Tapi hendaklah kamu penuh dengan ada amin. Mau penuh dengan roh, mau penuh dengan roh. Ya, karena waktu kita sudah selesai. Jadi saya hanya mau tekankan, saya percaya orang Pentakosta berbicara tentang kepenuhan roh bukanlah sesuatu yang baru. Memang bukan sesuatu yang baru di gereja, tapi banyak orang Pentakosta tidak mengalami kepenuhan roh. Akibatnya hidupnya amburadul dan kacau balau. Tapi orang yang penuh dengan roh, hidupnya akan dituntun oleh roh. So Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengirim penghibur itu datang kepadamu. Dan penghibur itu akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Hanya Roh Kudus, saya dengan penuh roh lah, kita akan mengerti dan memahami apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan, apa yang harus kita bacakan. Kiranya Tuhan semua berkati kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
saudara rindu didoakan, saudara tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Siapapun yang ada di tempat ini yang sedang sakit ataupun ada persoalan saudara, saudara tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Saya akan doakan dari tempat ini. Saya akan importasikan roh bagi saudara. Percaya saudara, ketika saudara selesai ibadah, saudara akan menikmati kelepasan, saudara akan menikmati kesembuhan. Hamba berdoa dan melepaskan kuasa Tuhan, menjamah setiap pribadi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah, yang sakit penyakit, yang terbelenggu, yang terpenjara, yang hadir di tempat ini. Hamba berdoa lepaskan di dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Yesus. Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bergerak di setiap pribadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sedih hiburkan, yang kerasukan di dalam nama Yesus lepas. Yang jiwanya terpenjara dalam keronggang, dalam rumah-rumah tahanan, hari ini kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima pemulihan, terima kesembuhan, terima kuasa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Semua mengalami kuasa-Mu, semua mengalami jamaah-Mu, semua mengalami lawan Tuhan. Hamba berdoa dan lepaskan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat urapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa dahsyatnya Roh Kudus, karena Dia adalah pribadi dari Allah sendiri yang layak melalui kita dan berbicara. Terima kasih. Kita mau akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil menunggu, kita mengangkat pujian, kekuatan serta penghiburan yang selalu diberikan oleh Roh Kudus setiap hari. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat
puji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kehadiran-Mu kami nikmati, kami alami, kami rasakan. Kuasa-Mu bekerja dan berkarya di sama tengah kami Tuhan. Dalam ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkata kepada kami, orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati roti makanan, diberkati air minuman, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan tidak ada yang terlewatkan, semua mengalami berkat Tuhan. Diberkati dalam makanan minuman mereka, diberkati, dijauhkan dari segala sakit penyakit mereka Tuhan. Sehingga sukacita, sorak-sorai kemenangan ada di setiap pribadi umat-umat-Mu, di pekerjaan mereka, di rumah mereka, di lingkungan bekerja mereka, di mana saja Tuhan, mereka akan ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Doa kami secara khusus untuk Ibu Gembala yang ada, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Terus pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih indah Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan karunia-karunia ilahi dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau telah mempercayakan kawanan domba yang ada ini kepada hamba-Mu untuk digembalakan, untuk dipelihara, dan untuk dibimbing ya Tuhan. Itu sebabnya secara manusia mungkin hamba-Mu tidak mampu untuk mengcover seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang mampukan menyangkupkan hamba-Mu dalam berdiri menggembalakan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga semua boleh terjangkau, maka semua merasakan kenikmatan, kepuasan dalam ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, berkati anak, mantu, cucu semua, diberkati Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, nama Tuhan dipuji, bermuliakan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat umat-umat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan doa dalam pergumulan mereka, baik yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, baik Bapak Nanda Suhana Tuhan, kami berdoa jamaah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman bahwa apa yang sudah kami lakukan, Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab, sehingga pemulihan terjadi dalam diri Bapak ini Tuhan. Bahkan Bapak Sihombing, dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima kesembuhan. Sudah beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebahagiaan-Mu. Kuasa akan menjamah Bapak Sihombing sembuh dalam nama Tuhan Kristus. Bapak Nainggolan Lumban Raja Tuhan, jamah juga segala sakit penyakit yang diderita dan dialaminya Tuhan. Apapun itu bentuknya, kami berdoa, kami cabut segala sakit penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Ganti dalam kesembuhan, ganti dalam pemulihan, ganti dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Diana juga, kami berdoa, kami taruh di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah Yesus sudah tercurah, mengangkat dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Bilur-bilur membersihkan segala noda dan dosa, sehingga hidupnya berkenan berbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin umat-umatmu yang lain yang tidak sempat menjelaskan atau memberitahukan kepada kami tentang bagaimana persoalan masalah yang mereka sedang hadapi, pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tetapi Engkau maha mengetahui, Engkau menyelidiki setiap hati dan setiap batin. Sesungguhnya tidak ada satu pun daripada kami yang tersembunyi terselubung di hadapan Tuhan. Semua terbuka dan nampak jelas di pemandangan Tuhan. Lawan tidak berkati mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Kegiatan sepanjang minggu ini yang berjalan, dalam seluruh kegiatan yang ada, baik pelayanan ibadah maupun kegiatan umat-umat dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Doa kami Tuhan terus memberkati hidup mereka. Setiap langkah mereka diatur oleh Tuhan. Tuhan tuntun dan bimbing bawa kemana Tuhan kehendaki, supaya mereka terus menikmati kuasa Tuhan, agar dari mulut mereka menceritakan segala kebesaran dan keajaiban Tuhan, dan itu mengakibatkan banyak orang datang kepada Tuhan dan memuji, memuliakan Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang baik. Terima kasih semua sudah mengambil bagian pelayanan ibadah siang hari ini, sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan lingkungan ini, tetangga yang ada sekitar sini Tuhan berkati. Orang-orang yang berlalu di depan, di luar sana Tuhan, doa kami Tuhan, biarlah Tuhan jamah mereka. Rindu kami mereka juga diselamatkan bagi Tuhan, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan, bertekuk lutut, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena itu memang kegenapan firman-Mu. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, kami terus taruh tangan Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih untuk pemulihan COVID yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kesembuhan semakin terjadi Tuhan, sehingga kedamaian, kesejahteraan terjadi di bangsa kami. Dan terus Tuhan, apapun rencana-rencana mereka ke depan, para pemimpin kami, Tuhan beri hikmat bijaksana,
supaya segala keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan untuk kepentingan seluruh warga negara, bukan untuk keputusan untuk satu kelompok atau golongan tertentu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, rakan kepada Tuhan, terima berkata, terimalah dan bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan dan ampun Tuhan Yesus Tuhan, serta persekutuan bagi perangkatan Roh Kudus, terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang siang hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memberkati dan mentamatkan ibadah siang hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu ya. Haleluya, shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang luar biasa hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bisa beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Sebabnya pada kesempatan ini saya menghimbau kepada jemaat Gria 50 GPD Metlan Tambun Cibitung. Mari bangkitkan semangatmu untuk merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan pasti diberkati roti, makanan, air, minuman, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Jangan khawatir dengan penyakitmu, jangan putus asa dengan masalahmu. Mari langkahkan kakimu, beribadah kepada Tuhan, yakinkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Anda cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati dan haleluya. Amin.